Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena suara saya masih terdengar aneh gitu ya, karena masih habis suara saya karena sakit. Hari ini kita akan membahas mengenai politik advertising dengan teorinya yaitu agenda setting and framing theory. Tapi kita akan bahasnya tidak melulu mengenai politiknya ya, cuma ini memang, eee, 2 teori ini sangat-sangat, relate gitu dengan politik advertising atau iklan politik. Anyway, apa sih itu agenda setting and framing? Framing and agenda setting itu kalau kita definisikan agenda setting itu adalah teori komunikasi yang menjelaskan bahwa media itu tidak memberitahu kita apa yang harus kita lakukan, tapi apa yang harus kita pikirkan tentang isu tertentu. Jadi seperti, eee, bahasa Indonesianya, agenda setting itu kita sudah tahu agendanya apa gitu ya, maksudnya kita itu diarahkan, jadi kita diarahkan oleh media atau kita diarahkan oleh pembuat kampanye, pembuat iklan gitu, eee, untuk kita harus mikirin apa gitu. Jadi intinya tidak memaksakan isi pikiran kita, tapi mengarahkan kita untuk berpikir sesuatu gitu. Jadi akhirnya, kita mikir tentang hal tersebut dan berpikir bahwa itu penting gitu. Jadi itu sering sekali kan dibahas di berbagai kampanye politik ya. Dan akhirnya kita kita merasa bahwa, "Oh, oke, berarti kita harus berpikir hal tersebut." Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Sedangkan kalau framing, framing itu seperti bahasa Indonesianya ya, kita memfigura atau kita membuatnya itu, membuat sesuatu itu secara jelas bahwa kita itu membahas apa gitu. Jadi memilih aspek tertentu dari kenyataan di lapangan gitu ya, bahwa misalkan, oh kita ada isu mengenai kelaparan misalkan gitu ya, lalu kemudian kita tonjolkan hal tersebut, kita tonjolkan hal mengenai kelaparan itu dan kemudian menampilkannya dengan sesuatu yang, oh, ketika kita ngomongin soal kelaparan, isu tertentu mengenai kelaparan, berarti, eee problem solving-nya apa nih gitu atau interpretasi kita terhadap kelaparan itu apa nih, karena apa, atau kita membuatnya itu seakan-akan ini, masalah itu dari mana gitu. Jadi framing, framing dengan masalah tertentu atau isu tertentu, seperti itu. Oke. Nah, dari agenda setting and framing ini sebenarnya keduanya, both of them itu akan selalu ada di iklan ya, tidak hanya sekedar iklan politik, tapi memang khususnya ini sering sekali digunakan dalam iklan atau kampanye politik gitu. Karena memang, sesuatu itu sudah ada tujuannya kan, ya seperti iklan sebenarnya semua iklan pun ada tujuannya gitu. Jadi, ya kita bisa sambungkan kedua hal ini, iklan biasa, iklan produk gitu, dengan iklan politik gitu. Oke, kita mulai dulu dari agenda setting ya teman-teman. Agenda setting-nya seperti kita bahas tadi, jadi itu adalah sesuatu yang mengarahkan kita untuk berpikir sesuatu. Jadi mengarahkan kita untuk mikir bahwa ini tuh ada isu loh tentang ini gitu. Nah, perannya dalam iklan politik itu pastinya mengangkat isu tertentu agar terlihat penting. Misalkan itu tadi kita ngomongin soal kelaparan misalkan, atau kita ngomongin soal ekonomi, korupsi, pendidikan, keamanan, dan lain-lainnya. Jadi kita, angkat dulu hal ini tentang apa gitu. Dan kemudian kita mengalahkan perhatian dari isu yang nantinya bisa jadi merugikan kandidat gitu. Lalu kemudian mengatur prioritas dalam pikiran pemilih. Kita harus mikirin ini nih. Contoh, paling dekat mungkin kita ngomongin soal MBG misalkan ya. Dulu waktu, kampanye politiknya capres saat itu ngomongin bahwa apa namanya, SD-SD atau sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu sangat,
Kekurangan gizi, orang-orangnya, maksudnya, siswa-siswanya itu kekurangan gizi. Sehingga MBG ini selalu ditekankan terus. Jadi ada agenda setting sehingga, membuat orang-orang yakin bahwa penting MBG itu penting 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 sehingga orang-orang akan cenderung untuk memilih calon presiden saat itu adalah si ini gitu ya. Jadi akhirnya mengatur prioritas itu gitu, salah satunya adalah MBG atau meningkatkan gizi siswa saat itu gitu. Dan lain hal ya, dan banyak sekali saat itu agenda-agenda setting yang kita dengar tentu saja. Intinya apa sih, poin-poin penting yang ada saat kampanye politik, bukan hanya capres ya, tapi juga mungkin partai gitu. Intinya tergantung dari permasalahan area tersebut ya, salah satunya adalah peningkatan gizi gitu. Kenapa sih ini sangat umum digunakan? Ya karena tentu saja membentuk isu utama ya, apalagi dari kampanye politikus gitu, kandidat gitu, entah itu capres, entah itu wali kota, entah itu partai gitu, membentuk isu utamanya apa, membahas apa sih? Oh, membahas ekonomi, membahas gizi, membahas pendidikan gitu. Lalu kemudian ini dari agenda setting tersebut kita memaksa publik untuk membicarakan topik tersebut yang mereka kuasai gitu. Karena ya udah mereka memang mempelajari hal tersebut supaya, bisa mengatakan ke publik bahwa ini penting gitu. Sehingga akhirnya, eee, orang-orang akan membahas itu, orang-orang akan merasa itu penting, sehingga kalau orang-orang merasa itu penting, ya udah akhirnya mereka akan merasa kalau calon yang akan mereka pilih itu ini, orang ini, atau partai ini, gitu. Dan kemudian ya akhirnya meminimalkan isu yang mengerugikan kandidat. Jadi kalau mereka tidak membahas mengenai, hal yang B misalkan, ya udah karena fokusnya ke A gitu. Jadi karena fokusnya ke A, mereka tidak akan banyak membahas mengenai B. Jadi akhirnya meminimalkan isu karena mereka tidak terlalu paham tentang isu B, seperti itu. Ini contoh kalau kita ngambil dari apa yang kita lihat selama ini di lapangan ya, misalkan, kampanyenya Pak Jokowi misalkan di tahun 2014, agenda setting-nya mengenai kerja nyata, infrastruktur, dan kedekatan dengan rakyat gitu. Dan kemudian fokus ini akhirnya menjadi narasi nasional. Lalu kemudian di tahun 2019 Prabowo mengatakan isu ketahanan pangan, ekonomi melemah, dan kedaulatan rakyat. Walaupun di tahun, kemarin ya waktu pemilihan Prabowo saat kemarin itu, mereka membahas mengenai yaitu gizi, pendidikan, walaupun kita nggak ngerti, dalam prakteknya seperti apa saat ini ya. Jadi ya namanya juga kampanye kan ya. Dan iklan politik partai itu sering fokus pada, anti korupsi, tentang pemuda, karena kita ngomongin soal masa depan gitu ya, tentang UMKM, jadi, produk negara sendiri gitu, atau agama sebagai isu strategis untuk memancing perbincangan publik dan kemudian mereka dikenal, seperti itu. Lalu kemudian kita bahas mengenai framing. Tadi agenda setting, sekarang kita ngomongin framing. Jadi sebenarnya 2 hal ini berkaitan ya. Kalau misalkan agenda setting itu, mengarahkan, sedangkan kalau framing itu mempercantik, namanya juga framing ya. Kita bisa ngomongin mempercantik atau memperburuk, sama aja sih, jadi framing itu ada yang negatif, ada yang positif sih sebenarnya. Tapi kita akan bahas nanti apa saja bentuk-bentuk framing atau contoh-contoh framing. Nah, framing ini dikenalkan dari tahun 1974 ya. Saat itu, di Amerika sih sebenarnya, di Amerika itu memperkenalkan si konsep framing ini oleh beberapa orang gitu. Dari tahun 74 itu ada yang namanya Irving Goffman, dia memperkenalkan konsep frames itu sebagai skema interpretasi, interpretasi terhadap sesuatu. Di saat itu memang yang terkenal adalah mengenai tokoh politik, dan kemudian itu tentang pemilihan presiden saat itu gitu, nge-frame bahwa si A ini bagaimana, si B ini seperti apa gitu ya.
Kemudian di nomor 2 ada Robert Altman di tahun 1993. Dia sudah menjelaskan nih mengenai, fungsi framing itu apa aja. Ada define, diagnose, make moral judgment, dan suggest remedies gitu. Nomor 3 ada Todd Gitlin di tahun 1980. Dia mengatakan bahwa memahami framing itu sebagai strategi media untuk mengorganisasi wacana orang. Jadi, ada wacana tertentu dan orang akan membahas hal tersebut gitu. Nah, menurut Robert Altman yang tadi kita bahas ya, kita tentukan dulu masalahnya apa gitu. Kita define problems, masalah di lapangan itu apa, kemudian kita mendiagnosa penyebabnya apa. Jadi, oh ternyata kalau misalkan kita ngomongin soal pendidikan saat ini itu, sangat turun gitu ya. Oh mungkin karena gizinya gitu. Mungkin karena gizinya. Akhirnya, kita melihat dari judgement-nya nih, oh penilaian moralnya seperti apa, oh karena A, B, C, D. Oh berarti kita harus memecahkan masalahnya itu dengan apa, jadi merekomendasikan solusi. Jadi solusinya ini salah satunya adalah meningkatkan pendidikan dan meningkatkan gizi masyarakat gitu, atau gizi anak sekolah dalam hal ini ya. Salah satunya dengan menggunakan MBG tersebut gitu. Kenapa sih dilakukan, framing ini? Ya karena keterbatasan ruang dan tipe media ya, karena media itu ya udah, karena media sedikit, sedikit tuh dalam arti ini ya, sedikit tuh dalam arti, lingkupnya yang terpercaya itu sedikit gitu. Sehingga, di ruang yang sedikit itu kita harus bisa memaksimalkan, eee, masalah yang ingin kita perlihatkan ke orang gitu. Jadi akhirnya dilakukanlah framing ini gitu. Lalu kemudian kepentingan redaksional agar mereka juga paham bahwa apa namanya, eee, ada kata-kata yang membuat si masalah ini tuh penting diperlihatkan. Kemudian ada nilai berita, karena ya penting ya, ketika nilai berita itu tinggi, value-nya tinggi, ya sehingga, mereka akan merasa bahwa masalah yang mereka kemukakan itu penting. Kemudian ideologi media, ya ini kalau kita lihat dari contohnya, kita ngambil contoh misalkan ya CNN atau Metro TV atau TV One itu mungkin punya beda-beda, agenda gitu. Kemudian target audiensnya siapa, dan kemudian kepentingan ekonomi dan politik gitu. Nah, mekanisme yang harus dilakukan ini mungkin kalau, ini lebih ini ya, lebih masuk ke dalam hal-hal yang, mmm, lebih detail gitu ya, seperti pemilihan katanya, mungkin diksinya, judul dan subjudulnya, foto yang dipilih, urutan informasinya, statistik dan data yang ditonjolkan, kemudian narasumber yang dipilih, lalu kemudian tone-nya seperti apa, apakah positif, apakah negatif, apakah netral gitu. Sehingga framing-nya itu nampak sesuai sama apa yang diharapkan gitu ya. Jadi makanya tadi saya bilang framing itu tidak selalu positif ya, bisa jadi negatif, tergantung kita mau ngapain gitu. Misalnya kita mau menjatuhkan satu kandidat misalkan, ya udah kita framing aja gitu. Nah, sebenarnya framing ini bisa jadi konotatif ya, sangat konotatif gitu. Bisa jadi konotasinya negatif karena ingin menjatuhkan suatu, kandidat seperti itu. Nah, kalau di iklan gimana ya? Berarti kita harus melakukan hal-hal ini. Misalkan kita mengarahkan cara konsumen, memandang benefit produknya seperti apa. Kemudian membangun citra brand-nya, positif nggak, aman nggak, terpercaya nggak. Lalu kemudian menonjolkan aspek tertentu, misalkan harganya murah, kualitasnya premium, ini asli, ini dari produk Jepang, misalkan ini dari Amerika, misalkan gitu. Atau ini bisa membersihkan, dengan lebih bersih lebih cepat misalkan seperti itu. Apapun ya jadi benefit yang terkandung dalam produk tersebut gitu. Kemudian mengurangi perhatian pada sisi negatif. Jadi jangan sampai hal yang negatif itu
terlihat gitu. Jadi ya namanya framing ya, kita kita, ya kita harus melihat sesuatu kalau misalkan itu produk, ya harus sesuatu yang positif dong gitu. Dan kemudian menghasilkan emotional engagement konsumen karena, ya ingin memperlihatkan bahwa ini relate dengan konsumen, seperti itu. Kalau contoh framing dalam iklan itu bisa contohnya gain framing, fokus pada manfaat. Misalkan contohnya kulit cerah dan sehat dalam 7 hari. Loss framing, fokus pada kerugian jika tidak membeli. Tanpa vitamin ini tulang cepat rapuh atau tanpa menggunakan ini akan A, akan B gitu atau akan terlambat atau akan apa gitu. Responsibility frame menggiring rasa pada konsumen bahwa keputusan ada di tangannya. Kalau misalkan kita nggak pakai ini nih, akan berbahaya pada masa depan atau akan berbahaya pada, eee, anakmu atau akan berbahaya pada orang tuamu, seperti itu. Konflik frame membandingkan dengan kompetitor untuk mempengaruhi persepsi gitu, tapi kalau dalam iklan mungkin tidak akan, langsung terlihat ya, apalagi iklan di Indonesia karena memang tidak etis seperti itu. Jadi nggak akan mungkin langsung misalkan menunjukkan produk produk A dan produk B, bagusan produk A gitu. Nggak mungkin, nggak etis gitu. Kecuali kalau dalam bentuk, apa ya, di belakang layar seperti itu ya. Tapi kalau misalkan itu iklan yang ditunjukkan itu, rasanya kalau di Indonesia tidak mungkin gitu, konflik frame itu ada. Adapun ya pasti pasti dengan, mmm, hal yang hal yang bentuknya tidak literal. Misalkan kita ngomongin soal, quote-nya misalkan atau tagline-nya dari iklan lainnya misalkan gitu. Sehingga si si produk A jadi nampak lebih baik daripada si produk B gitu, dan lain-lainnya. Jadi tergantung mereka masalahnya apa atau tergantung dari apa tujuannya. Nah, kita ambil contoh kalau dari politik ya, kita ngomongin, framing masalah misalkan, menjelaskan masalah dengan cara tertentu. Misalkan inflasi tinggi karena pemerintah saat ini tidak kompeten, makanya pilihlah yang A atau pilihlah yang B gitu. Framing masalah saat ini, atau nanti masalah di masa depan, gimana nih kalau misalkan kita nggak melakukan ini, makanya kita harus pilih A gitu. Kemudian framing moral, menekankan nilai, agama, moralitas, ini banyak sekali digunakan ya banyak ya tokoh-tokoh politik yang akhirnya tersandung karena masalah ini gitu. Kemudian framing solusi, menampilkan kandidat sebagai satu-satunya solusi. Makanya harus ada agenda settingnya apa, harus ada permasalahan yang benar-benar jelas yang dilakukan itu apa gitu. Kemudian framing identitas, menyasar kelompok tertentu, misalkan ibu-ibu atau emak-emak gitu ya, milenial, petani, itu kan masalahnya masing-masing kan ya. Sehingga, kita tahu gitu mereka itu masalahnya apa, problem solving-nya apa gitu. Ya dan lainnya tergantung pada apa yang sudah diagendakan. Jadi agenda setting dulu dibuat, lalu kemudian baru framing-nya dibuat, seperti itu. Kesimpulannya adalah, kalau kita ngambil dari agenda setting, fokusnya adalah menentukan isu apa yang penting, kemudian kalau framing, menentukan bagaimana isu itu dipahami oleh orang-orang, bisa positif, bisa negatif ya teman-teman. Jadi tidak selalu positif gitu. Nah kalau perannya dalam iklan politik, kalau di agenda setting, kandidat akhirnya memilih isu untuk memimpin percakapan publik. Kita ngomongin apa sih? Oh tentang ketahanan pangan atau ngomongin soal, gizi itu tadi ya. Kemudian dipecahkan dengan MBG, misalkan dari permasalahan MBG itu, membentuk persepsi positif ke masyarakat bahwa MBG itu penting gitu, MBG itu baik untuk, gizi para siswa atau gizi anak-anak yang ada di Indonesia, seperti itu. Dan sebenarnya ini masih tetap bergulir ya, kalau kita ngomongin soal politik ini, di semua media itu bisa beda-beda gitu ya, tergantung medianya itu punya siapa, dalam tanda kutip gitu. Atau media tersebut itu memang,
menjurus ke problem yang mana gitu. Jadi semuanya masih bisa di-framing, tergantung dari permasalahan yang ada gitu. Oke, baiklah teman-teman, itu sedikit sedikit walaupun 20 menit ya, yang saya bahas mengenai agenda setting dan framing, dalam political advertising, walaupun ini sebenarnya bisa juga kita bahas melalui iklan produk juga gitu. Nah, saya punya tugas buat teman-teman di file di My Brilliant, kalian lihat itu ya, jadi itu adalah tugas kelompok. Teman-teman akan, bahas dengan kelompok kalian. Pengumpulannya maksimal di hari Jumat 28 November 2025, jadi besok ya, dan presensinya itu disesuaikan dengan pengumpulan tugas. Jadi jangan sampai kosong teman-teman, pakai aja kelompok yang ada di UTS ya, biar lebih mudah, kalian nggak perlu cari-cari lagi, kelompok gitu. Supaya lebih gampang kalian untuk langsung menentukan apa yang harus kalian pilih di studi kasus yang ada. Itu studi kasusnya ada sekitar 5 studi kasus, kalian bisa pilih salah satu dan kemudian kalian, bahas di, makalah gitu. Makalahnya jangan terlalu hitam putih gitu ya, bisa kalian buat lewat, pakai Canva gitu, atau dengan contoh-contoh gambar atau contoh-contoh yang mungkin bisa kalian temukan. Oke, terima kasih teman-teman, semoga apa yang saya paparkan itu membantu teman-teman, semoga jelas apa yang saya sampaikan walaupun suara saya seperti ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga mendengar dan selamat mengerjakan tugasnya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.